Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Teman-teman, memang kita akan beberapa waktu ke depan kita akan bertemakan tentang declare. Intinya antara leader dengan rekrutnya, kita ingin belajar dari mereka berdua, dari dua sisi, dari leadernya dan dari rekruternya, ya, yang dimana berarti untuk menjadi leader lagi, leader get leader ya teman-teman ya. Nah, tidak berlama-lama teman-teman ya. Di sini sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kita talk show ya. Boleh dong cerita singkat aja, ini singkat aja ya. Karena di sini ada beberapa tadi kita lihat ada partner yang baru. Singkat aja background teman-teman ya. Dan kenapa bisa gabung di Legacy. Oke, maka dari reviewnya dulu ya, dari yang rekrutnya dulu nih. Oke, jujur ini sebenarnya teman-teman selamat pagi semuanya. Kita kaget sih, ini juga baru dapat kabar tadi kita jadi speaker dan ternyata, waduh, kita kan sebenarnya orang yang perlu prepare dulu kalau untuk bicara gitu biar maksimal. Pas kita sebelum tadi, wih, langsung. Oke. Tapi pertanyaannya apa sih, Kang Ibra? Oke, boleh cerita sedikit tentang background teman-teman sebelumnya dan kenapa mau gabung di Pro? Oke, kalau Revin sendiri sama Westi dulu tuh profesional. Kalau Revin itu di salah satu pekerjaannya dulu di bagian akunting, senior accounting di Jakarta, di Sampurna dulu. Nah, kalau Westi senior auditor di KAP Big Four, di EY, teman-teman. Dari situ kenapa bisa langsung ada di Prudential saat ini, teman-teman? Karena pastinya ya teman-teman ada keputusan-keputusan besar, ada kejadian-kejadian besar yang bikin kita tuh akhirnya bisa mutusin ada di Prudential, yaitu adalah kita berdua butuh yang namanya quality time bersama yang kita nggak dapetin waktu dulu di pekerjaan lama, teman-teman. Waktu di kerjaan lama kita masih banyak hidup dengan yang namanya lembur, tekanan pekerjaan yang berat, yang besar gitu kan. Seiring pekerjaan kita semakin dipercaya sama perusahaan, sama atasan, pasti kan ada tanggung jawab yang besar juga ya, bener nggak sih? Nah di saat itu betul, saat itu tanggung jawab yang sebesar itulah yang membuat kita akhirnya quality time kita berdua tuh menjadi berkurang, teman-teman. Nah, ketika kita lihat perahu yang baru nih, Prudential, di sana kita lihat ada kemungkinan, wah, possible untuk mendapatkan quality time yang bagus itu bersama pasangan sangat besar, teman-teman. Ditambah lagi, quality time kita bagus, tapi dari segi finansial kita juga bertumbuh, gitu. Bukan hanya dari quality time-nya aja. Itu kan yang dicari banyak orang, bener nggak sih, teman-teman? Nah, oleh karena itu, akhirnya kita berdua mutusin, oke nih, ini saatnya kita boleh ada di bisnis Prudential. Seperti itu, Ibra, singkatnya. Oke, jadi intinya mah kalau si Westi dan Korevin bukan problem di keuangan ya, tapi problemnya ada di quality time. Ya. Betul. Jadi kalau saya pernah lihat dulu gambarnya Westi itu kalau semua baju-baju dan barang-barang udah dipindahin ke loker kantor ya. Iya, bener Kang Ibra. Oke, thank you, Korevin. Sekarang Kakak Sarah, boleh dong cerita dengan Bang Krisnanya? Ya, halo semuanya. Sama kayak Revin, aku juga kaget. Baru banget turun dari busway di WA-in suruh sharing. Jadi ini tanpa persiapan sama sekali sih. Kalau cerita background, aku profesional. Udah kerja 11 tahun di salah satu perusahaan importir yang ada di Jakarta. Itu sih background-nya, jadi cuma satu kantor aja dari lulus fresh graduate sampai sekarang. Gitu. Mungkin boleh dilanjut sama Krisna. Oke, thank you teman-teman. Kalau aku bilang kaget juga nggak lucu lah ya, karena pasti kaget ya. Yang ini lucu beneran. Yang ini lucu. Iya, nanti kalau nggak ngikut nih, ngikut Revin, ngikut Sarah katanya kan. Nah, jadi kalau bicara background, sebenarnya aku tuh 14 tahun di dunia profesional. Jadi 7 tahun itu di luar Jakarta, di luar kota, di industri pertambangan. 7 tahun berikutnya di industri telekomunikasi.
Nah, jadi sebenarnya kalau cukup nyaman ya nyaman banget gitu ya di industri telekomunikasi sekarang ini. Posisi juga udah lumayan bagus, income juga ya lumayan lah, cukup banget untuk hidup di Jakarta ya, teman-teman. Cuman kemarin kenapa jadinya join? Ya mungkin langsung kali ya join ya, karena memang sebenarnya awal join di Pru itu karena sebagai persyaratan promosinya Sarah, sebagai kan butuh 4 NAA. Jadi aku salah satunya untuk persyaratan dia promosi menjadi AAD. Itu sih Kang Ibra, teman-teman. Oke, mungkin lanjut ke Nita kali ya. Oke, thank you. Kalau Revin, Sarah kaget, kalau aku seneng malahan gitu ya, kapan bisa muncul lagi gitu ya, akhirnya muncul lagi. Jadi kalau backgroundnya 13 tahun bekerja sebagai profesional di industri farmasi, jadi nggak kemana-mana, bergelutnya di industri farmasi karena sebagai apoteker. Terus alasan mau join di Legacy, di Pru itu karena sebenarnya awalnya diajakin Sarah gitu kan, Kak mau nggak join di bisnis ini gitu. Dasar orangnya emang suka dalam tanda kutip jualan gitu ya, suka jualan, ya udah akhirnya udahlah dicobain aja gimana sih bisnisnya. Tadinya mikirnya juga cuman jual-jual gitu ya, jual barang dalam tanda kutip gitu. Ternyata di bisnis ini bukan cuman itu, bukan cuman uang ternyata yang dibahas gitu. Banyak banget yang didapat lah dari bisnis ini. Gitu Kang Ibra. Wow. Jadi background-nya itu pasti beda-beda dan pasti juga kenapa gabungnya juga beda-beda ya. Jadi tidak mesti harus kekurangan kerjaan juga ya. Tapi di sini karena ada quality time yang nggak didapat, ada yang ingin improvement ya dalam self development gitu ya. Nah teman-teman, jadi kita bisa contohin ya, kalau misalnya teman ada di luar sana ada yang pengen direkrut, kita tanya dulu, jangan langsung ngomongin bisnisnya dulu, barangkali emang background-nya ada yang beda-beda nih. Ada yang senang ingin silaturahmi, ada yang dari silaturahmi yang dikembangkan jadi bisnis. Nah, itu pasti banyak alasannya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya, Pak Arya, saya lanjutin dulu ya, Pak Arya ya. Boleh, karena saya juga cukup kaget tadi ya. Saya juga cukup kaget. Ini hal yang biasa, teman-teman ya. Kita tiba-tiba ada nasabah yang kontak, dadakan, kita juga well prepare ya. Walaupun kita nggak siap, perlu jadi well prepare. Tiba-tiba dia mau closing, ini pasti senang gitu ya. Namanya dadakan. Nah, biar kita adrenalin naik ya. Oke, teman-teman. Nah, ada pertanyaan yang kedua ya. Kenapa sih join di Legacy? Ya, pertanyaan kenapa Legacy gitu loh. Sedangkan kantor Prudential itu banyak ya, teman-teman ya. KPM itu banyak. Tapi kenapa memutuskan di Legacy? Nah, boleh dong cerita yuk. Dari Revin dulu ya. Oke, saya lagi siap. Kenapa kita pilihnya Legacy, teman-teman? Mungkin kalau dulu kita, pertanyaan gimana ya? Kalau dulu awalnya kita dikenalin sama Legacy sih, mungkin pertama kali ya. Kalau nggak dikenalin Legacy, mungkin nggak di Prudential kita berdua ini. Nah, kita ngelihat waktu itu diajak ke Legacy, wih keren ya dalamnya ya. Waktu itu anak-anak muda semuanya, orang-orang muda ya, bukan anak muda, orang-orang muda semua di dalamnya. Seru banget, waktu itu masih onsite, pas ke dalam, ketawa-ketawa, seru-seruan. Terus, tapi kalau dari segi income-nya ya, kok mereka itu meskipun ketawa-ketawa, hehehe gitu, kok income-nya bagus-bagus semuanya loh. Itu jadi pertanyaan yang, wih, kok bisa ya? Nah, terus waktu itu kita juga, pas lagi pertama kali ke Legacy, ketemu sama satu orang leader, namanya Philips Gunawan itu. Waktu itu kita diketemuin sama dia, dikenalin tuh sama leader kita waktu itu. Philips, ini kenalin Revin, ini Westi. Masih kerja di sini dulu katanya. Wah, oke, katanya. Si Philips kasih satu wejangan ke kita, dia bilang gini, lu tahu Valentino Rossi nggak katanya? Tahu kok, katanya. Waktu itu masih kok, padahal seumur, buatnya masih Philips teh. Gue bayar kok aja. Oh, tahu kok, katanya. Nah, lu bayangin ya, Valentino Rossi kalau sama lu diadu balap di lintasan lurus, kata dia tuh. Siapa dulu yang sampai ke finish? Gue bilang, ya pasti Valentino Rossi lah kok, dia jago kok ngegasnya. Tapi gue ganti sekarang kendaraannya, kata dia. Kalau lu pakai motor si Valentino Rossi, kalau Rossinya pakai sepeda, siapa duluan yang nyampe ke finish, kata dia. So, gue pasti menang, bos. Nah, gue bilang, ya pasti gue lah. Si Valentino Rossi kan ngeboseh ya.
mau sekuat apapun dia ngebawa saya juga dia nggak akan sampai finish atau lama nyampe finish juga. Ya bener Vin, kata dia. Bener Vin, bener Wes. Segimana bagusnya pun skill lu, tapi ketika kendaraan lu itu nggak secepat si Rossi punya motor untuk mencapai ke finish, ya lu akan lebih banyak exhaustednya. Gue pikir, wah bener juga ya. Ternyata gue lihat-lihat lagi, kita berdua pelajarin lagi, legacy itu benar-benar bisa memfasilitasi kita menjadi sebuah perahu yang besar untuk membawa ke mimpi kita yang besar tersebut. Jadi akhirnya kita waktu itu thanks God banget nih, kita dibawa ke legacy waktu itu ngeliatin ambience yang bagus, yang seru-seru, terus dapat juga satu leader yang ngasih kata-kata yang tepat buat kita, ditambah lagi banyak banget orang-orang hebat di dalamnya, itu akhirnya bikin kita bisa ada di legacy sampai hari ini. Nyonya mau nambahin ya? Oh enggak, oke. Itu kalau dari saya. Oke. Apakah langsung full time saat itu? Oke. Kalau waktu itu yang full time duluan Westi. Teman-teman ya Westi duluan, yang full time ya Revin ngikutin. Persis mirip kayak Sarah Krishna sih kondisinya waktu itu. Tapi kan kalau Krishna mah kan curi-curi dengar tuh, nyumput-nyumput. Nah, kalau aku mah benar-benar ikut sama Westi. Setiap weekend kita training bareng-bareng dari Jakarta pulang. Langsung setiap hari weekday-nya kita balik lagi ke Jakarta buat kita ketemu orang. Dan Revin habis pulang kerja baru ketemu orang. Kayak gitu sih rutinitasnya Kang Ibra. Baru setelah 2017 Revin yang full time. Wow. Jadi ada prosesnya ya, si Westi dan Ko Revin ya. Oke, thank you. Boleh dong ke Sarah dan Krishna cerita kenapa sih gabung di Legacy dengan komunitas Legacy-nya gitu ya. Dan mengapa langsung mengambil keputusan apa nih saya ngambil full time gitu, enggak? Oke. Kenapa mau join Prudential? Ya dari dulu sih aku ya personally tuh punya cita-cita pengen punya bisnis sendiri, Kang Ibra, bisnis sendiri gitu. Soalnya biar bisa punya banyak waktu sama anak aku gitu. Nah cuman masalahnya aku tuh nggak ada modal. Itu keterbatasan modal, nggak punya modal gitu. Jadi bingung kan mau bikin bisnis apa yang nggak harus ada modal. Nah, terus datanglah sepasang suami istri nih, yang dulunya juga bukan temen, kenal juga nggak akan tahu doang, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah deket gitu. Mereka datang, terus mereka ceritain satu opportunity bisnis gitu. Nah waktu itu aku ya udah nggak ada salahnya ya bisnisnya nggak pakai modal, ya udah coba aja gitu. Nah mungkin kalau mereka nggak datang ya aku juga nggak ada di Legacy saat ini gitu. Kalau kenapa mau di Legacy ya balik lagi gara-gara Revin sama Westi ya yang waktu itu ajakin buat gabung di sini. Tapi setelah aku join bangun bisnis itu di Indonesia bareng Legacy ya aku ngerasain bahwa komunitas ini tuh ya bagus banget gitu. Aku belum pernah sih ada di satu komunitas yang orang-orangnya muda-muda semua, terus positif gitu ya, saling bantu, vibes-nya bagus, belum pernah gitu. Jadi buat aku jujur ini pertama kali berada di satu komunitas di dalam hidup aku. Gitu. Bersyukurnya juga adanya di Legacy. Gitu. Buat aku sendiri sih Legacy ini bawa satu perubahan yang bagus buat diri aku gitu. Mungkin kalau teman-teman ngelihat Sarah yang 1 tahun yang lalu itu benar-benar beda dengan Sarah yang sekarang. Gitu. Bahkan teman aku sendiri baru-baru pas ngobrol dia bilang, Sar kayaknya ada orang ya di dalam diri lo yang hidup, dia bilang gitu. Soalnya nggak aku banget dari cara ngomong, cara ngelihat satu masalah kayak gitu. Jadi benar-benar bawa satu perubahan yang bagus buat diri aku. Gitu. Itu dari aku. Wow, luar biasa. Barangkali mau nambahin, Abang Krishna? Ya, paling mungkin nambahin sedikit dari yang Sarah tadi. Legacy ya mungkin kenapa Legacy? Ya karena memang ya itu Westi Revinnya juga kan di Legacy karena memang kita masuk ke Pru-nya, masuk ke Legacy-nya juga karena ada mereka ya. Secara ya kalau bisa dibilang sih nggak kebetulan ketemu karena sampai 2 kali ya ketemu dengan Sarah, akhirnya Sarah join.
Nah, terus benar kata Revin tadi, awalnya curi-curi dengar ya. Curi-curi dengar itu karena memang ya aku punya kerjaan yang cukup bagus pada saat itu. Terus tapi setiap Sabtu tuh kan Sarah sering ikut meeting mulai dari Maret kalau nggak salah itu, curi-curi dengar. Akhirnya ada satu ketika speaker dari luar itu ya, speaker dari luar sharing gitu ya. Nah, sharing setelah itu baru ngebuka pikiran aku untuk oh iya benar juga ya, karena memang dari beberapa tahun bahkan sebelum nikah dengan Sarah juga punya kepikiran untuk di umur 40 itu cukup kerja di dunia profesional terus pengen berbisnis gitu ya. Nah, cuman udah mendekati usia 40, sekarang di 38, tahun lalu ya 38, tapi mau bisnis di usia 40 tapi modal juga nggak ada gitu ya. Nah, ini gimana gitu ya, mau bisnis apa juga nggak kepikiran tuh, mau buka apa, mau bisnis apa gitu ya. Nah, cuman karena begitu terjun di Prudential, di Legacy, akhirnya lihat bisnisnya juga bagus banget gitu ya. Nah, akhirnya mungkin sempat berpikir apa memang ini jalan yang dikasih Tuhan untuk pada saat aku di usia 40 tuh udah punya bisnis yang stable ya, bisnis yang memang benar-benar jalan gitu. Nah, itu aku yakin banget di Prudential ini gitu. Awalnya sih bicara tentang legacy mungkin karena memang via Zoom ya, nggak ketemu orangnya secara langsung gitu. Nah, ya biasa aja gitu, biasa aja. Nah, lama-lama setelah mendalamin, setelah ikut segala macam, akhirnya jadi benar-benar ngebuka pikiran Krishna sendiri. Ternyata tidak semua bicara tentang uang, tapi banyak hal yang memang kita dapatkan dari legacy ini. Jadi menurut aku legacy ini benar-benar komplit lah, karena bukan bicara cuma uang, tapi dari segi parenting, dari segi perkembangan diri. Nah, itu yang paling penting sih, karena memang jujur sama kayak Sarah tadi, ada beberapa hal dari dalam diri aku tuh yang memang berubah. Itu sih. Yang pasti ke arah lebih baik. Itu sih, Kang Ibra. Wow. Jadi ada perubahan yang dirasakan ya Om Krishna ya. Benar Boleh banget. tahu sejak kapan full time-nya nih? Gimana? Sejak kapan full time-nya di Legacy? Per 1 Maret. 1 Maret. Wow, 1 Maret sudah full time ya untuk Bang Krishna. Wow. Oke, sekarang untuk Nita, boleh dong sharing-nya? Kenapa sih harus Legacy gitu loh? Kenapa harus legacy? Karena sumpah ya dulu itu waktu tahu Prudential, kirain itu Prudential itu jualannya itu langsung. Jadi baru tahu memang kalau misalnya ada agency, ada partner gitu ya, baru setelah dijelasin sama Riko waktu itu ya, Revin Westi sama Sarah Krishna gitu. Jadi kenapa legacy? Ya karena memang benar diajaknya sama orang legacy gitu. Tapi percaya banget sih nggak ada yang kebetulan gitu ya, di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Ternyata begitu hari pertama bilang yes, join di bisnis ini gitu ya, udah kayak tanya Revin coba ya, Revin yang bilang waktu itu ke aku gitu, Nita kayaknya aku kenal Nita udah lama banget ya, kayaknya kita baru seminggu ngobrol gitu ya, kayaknya udah kenal Nita lama banget kayak gitu. Jadi memang kayaknya itu Tuhan tuh menaruh orang-orang ini di tempat yang sama itu karena memang punya pemikiran yang sama, visi yang sama gitu. Jadi kalau orang kimia bilang ya like dissolve like gitu. Jadi begitu join langsung ngeblend aja, hatinya nyatu gitu. Dan berasa sih di bisnis ini tuh yang hatinya bisa nyatu, itu yang bisa jalan bareng gitu, kayak roda gitu ya, bisa maju, bisa berputar bareng kalau memang hatinya itu ngeblend kayak gitu. Itu sih yang begitu hari pertama aja ngerasain di bisnis ini, Sabtunya itu ikut empowering ya, langsung di Nita, we support you gitu. Aduh pengen cirambai gitu, pengen nangis rasanya gitu. Aduh baru kali ini ya ada di komunitas yang memang benar-benar tuh menganggap kita ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baru kali ini aku lihat komunitas yang orang lain pengen anaknya orang lain sukses gitu. Jadi kayak leader-leader lain tuh pengen orang lain tuh juga sukses gitu. Padahal nggak kenal, bukan timnya juga, apa untungnya buat dia kayak gitu. Dan
beda ya kalau misalnya di perusahaan tuh pasti nggak ada model begini. Nah, baru kali ini sih merasakan ada itu. Jadi memang benar-benar ya thanks God ya dikenalkan dengan Sarah kan udah saudara ya, memang udah saudara, dia ngajak saya ya thanks God banget lah, Sarah udah ngajak, dikenalin sama Legacy, ada Revin Westi, ada Koriko, bersyukur banget lah ada di bisnis ini. Gitu Kang Ibra. Wow, thank you Tenita, bahwa di sini dideklarkan bahwa tidak ada segala sesuatu yang itu sengaja, teman-teman ya. Segala sesuatu sudah ada suratan takdirnya. Ya, kita hari ini pun berkumpul, kita bisa surprisean bareng, ini sudah ada takdirannya gitu ya. Dan begitu juga dengan komunitas-komunitas yang ada di Legacy. Dan tadi ada tambahan lagi bahwa siapa kita akan mendekatkan orang-orang seperti kita ya. Jadi kayak LOA-nya ya, law of attraction. Siapa kamu akan mendekatkan orang-orang yang seperti kamu. Wow. Terima kasih Tenita. Nah, untuk pertanyaan leader boleh ya di sini berarti yang menjawab cuma Westi Revin dan Bang Krisna aja. Oke, boleh dong Bang Arya untuk pertanyaan leadernya khusus untuk Revin dan Krisna. Mangga. Ini kayak cerdas cermat nih kayaknya ini. Cerdas cermat. Kurang satu kok, harusnya Sandy masuk. Tapi kemarin kalau Sandy masuk, ada, bisa Sandy jam 5 ada sore kalau baru beres ya. Sandy ada tuh masuk tuh. Izin nanti aja kita bikin jadwal. Oh, iya. Oke, mangga Pak Arya. Pertanyaan berikutnya. Saya lemparkan kepada Revin dan Westi. Oke, Revin Westi ya. Bagaimana sih kalian proses ngerekrutnya? Mungkin pertama kali Sarah Krisna dulu ya? Ya bener ya? Ya waktu itu ya Sarah Krisna ya. Nah bahkan gue lagi tuh sempat ingat kita ke Jakarta bareng, itu yang gue inget ya. Salah satunya, ya. Bener kan? Bener nggak sih? Betul. Ya. Mereka udah bertemu. Pasti bener. Jadi Sarah Krisna itu ya harus berterima kasih juga sama gue ya. Kenapa? Karena gue sama mereka nih. Tapi sayangnya saya ditinggal lah gitu sampai lampu mati lampu. Berarti bareng-bareng di TA ya. Oke. Westi Revin, boleh dong ceritainnya gimana proses terjadinya awalnya ketika akhirnya mau ajak join bergabung seorang namanya Sarah Krisna nih. Boleh Westi aja kalau gitu, silakan. Atau mau saya aja yang cerita, saya juga ngerti gimana saya ngerekrutnya. Karena saya ikut. Ya gimana Westi? Jadi kalau sebelumnya Westi belum kenal sama Krisna ya. Lebih kenal dulu sama Sarah. Sarah itu adalah teman teman SMP-nya Westi. Namun Westi itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak pernah sekelas sama Sarah. Cuman tahu ada manusia cantik itu yang bernama Sarah. Bener-bener nggak kenal, nggak pernah kontak, nggak pernah ngobrol. Nah, suatu saat ketemu di kantin gitu ya. Kan kita kantornya berdekatan, ketemu di kantin. Sarah nggak nyapa. Yang kedua kalinya Sarah akhirnya sombong amat ya, nggak nyapa. Karena ada pengalaman yang membuat dia tidak mau kontak dengan teman-teman SMP ya teman-teman. Nah untuk detailnya nanti bisa dengar di BTS iklan ya. Bagus banget nih. Iya. Bagus banget nih. Udah gitu akhirnya nggak sengaja ngobrol, ketemuan, tukar nomor handphone, tukar nomor Instagram ya, gercep. Udah gitu, kan Westi sering bikin konten. Nah, Sarah nggak tahu kenapa tertarik, pengen buka polis untuk anaknya. Nah, udah buka, udah gitu, dia tuh karena dia orangnya suka cerita kali ya, hal yang bagus gitu. Dia jadi ngereferensiin ke banyak teman kantornya. Gitu. Nah, Westi juga sempat membantu Sarah untuk klaim teman-teman. Jadi anaknya tuh Abi sakit. Nah, disitulah awal pertemuan Westi dengan Krisna, pertemuan Revin, Westi dan Krisna, dan kita takut. Cool gitu ya, badannya gede, ternyata pas udah tahu ya elah gitu. Tapi dulu benar-benar nggak ngomong, cuma aduh udah deg-degan gitu. Nah karena dia udah banyak referensiin gitu ya, kita akhirnya rekrut teman-teman, yuk lu di sini coba jalanin bisnisnya, kan nggak ada salahnya, nggak ada modal. Nah, ketika dia jalanin, awal-awal tuh nggak jalan, teman-teman. Nah, pas pertemuan dengan Ko Arya itu ya, Westi sama Revin tuh lagi dikacangin sama dia. Jadi, tiap ketemuan, kita sengaja jauh-jauh ke Jakarta, gitu ya. Sarah tuh, pas ngajarin konsep dan apa-apa, terus dia selalu bilang, aduh, cepetan dong jelasinnya, gitu-gitulah. Kayak belum ada ketertarikan, Mau meeting gua. Mau meeting lah, mau apa. Tapi kalau yang sekarang, dia jam 10 hilang, beneran meeting, teman-teman. Tapi kalau waktu jam
12 makan siang ketemu gua tuh emang dia pengen cepat-cepat mengakhiri hubungan ini. Oh, itu tahun berapa ya? Oh, Revin lagi itu ya. Tahun 2019 ya, Krisna 2018 2019. Pantesan lagi waktu kita pulang dari Jakarta ke Bandungnya, Sarah Krisna perlu tahu satu hal ini yang mungkin nggak pernah diceritain ya. Revin Westi itu nangis loh depan hadapan saya. Aduh, kasihan saya ketemu orang katanya keterlaluan. Cuma sepanjang jalan. Ternyata gue baru tahu yang cerita itu kalian ya. Terlalu memang kalian ini. Bersyukurnya teman-teman kan nggak perlu melewati kayak kita ya, kok area ya ke Jakarta hanya untuk bertemu sejam dan untuk dikacangin, nggak perlu teman-teman, hanya via Zoom. Wah itu luar biasa. Dan pas lagi momen pandemi itu kita kita coba untuk ngobrol lagi via Zoom, go chatting oleh Revin, Seven Invisible, dan akhirnya ya puji Tuhan sampai sekarang Krisna sama Sarah bisa ada di sini dan benar-benar bertumbuh teman-teman. Nah, apa yang dari WC sama Revin dapat ya, nggak harus orang terdekat loh untuk kita rekrut, itu benar-benar Sarah sama Krisna tuh kita benar-benar nggak kenal sama sekali teman-teman. Jadi nggak ada salahnya teman-teman punya courage untuk rekrut ya yang orang-orang yang teman-teman suka. Wow, tapi itu tidak lepas dari Revin Westi yang seorang leader yang nggak pantang menyerah ya. Coba kalau nyerah ya, 2000 maksudnya ada 1001 alasan buat Revin Westi nggak ajak lagi Sarah Krisna ya nggak sih? Gitu. Tapi nggak pernah lihat itunya ya. Tapi Revin Westi itu cuma butuh satu alasan kenapa saya mau ajak Sarah Krisna. Keren banget, asik. Nah, thank you Revin Westi ya. Jadi penasaran juga ya, pengen tahu juga nih kan kalau by the way Nita juga direkrut sama Sarah Krisna ya, betul ya? Nah sekarang jadi pengen tanya nih sama Krisna nih. Nah saya pengen tahu gimana nih ceritanya, kok bisa rekrut seorang namanya Nita ya? Nah. Oke, sebenarnya sih nggak ada cerita di aku ya, karena Sarah yang rekrut. Cuman nggak apa-apa, aku ceritain sedikit yang memang yang aku tahu ya. Nah jadi awalnya itu kalau nggak salah di bulan April ya sekitar April, sebenarnya bukan Nita, justru si Santosnya yang kita ajak, tapi melalui Nita. Nah kita mirip ajak ya ini ya, mirip ya. Bener, yang kita ajak itu Santos melalui Nita, karena kita tahu Nita kan maksudnya kerja waktunya juga udah habis banget dengan kerjaannya kan. Kalau Santos kan bisnis nih, jadi punya flexible time lah ya, waktunya lebih fleksibel untuk bisa jalanin bisnis ini sebenarnya. Nah, kita ajak Santos dua kali BTS, Santos nggak ikut tuh. Dengan mungkin ya karena memang lagi nggak bisa, lagi keluar, pokoknya 2 kali itu cancel. Nah, yang ketiga kali, nah ini mungkin kebetulan atau memang mungkin ini jalan dari Tuhan kali ya. Nah, yang ketiga kalinya karena Santos nggak bisa juga nih, jadi Nitanya jadi nggak enak gitu. Nitanya nggak enak, Nitanya jadi ikut. Jadi bukan Santos, Nitanya. Kita nggak expect sama sekali Nita untuk ikut gitu ya. Nitanya yang ikut, bener. Nitanya ikut. Nah, waktu itu kita BTS dengan Koriko. Akhirnya begitu di hari pertama di hari BTS itu dia ikut, malamnya itu dia udah langsung WA Sarah terus bilang, Sar, kakak join bisnis ini, kakak tertarik banget dengan bisnis ini katanya. Nah dari situ kita udah proses tuh keagenannya. Jadi kalau nggak salah tuh di Mei Nita mulai ini ya, AAJ ya. AAJ itu di Juni ya Nit ya? Juni. Sorry ya, kita di Mei, di Juni Nita AAJI, sampai akhirnya yaitu kita juga nunggu Nita tuh salah satu NAA untuk Sarah, persyaratan Sarah untuk promosi AAD itu di akhirnya Nita closing pertama itu di 30 Juni. Confirm isut polisnya Nita, waktu itu Prucinta, ada 4 polis kalau nggak salah. Nah akhirnya Sarah jadi promosi AAD. Jadi thanks banget tuh Nita juga yang menjadi salah satu ini ya inilah supporter kita untuk kita Sarah tuh bisa promosi menjadi AAD. Gitu sih. Wow. Ya. Keren ya. Justru
semua yang asal muasalnya tujuannya kemana, taunya ya malah sebelahnya ya. Ini kemana, sebelahnya ya. Revin Westi, pertama Sarah ke Mbak Krisna ya sarangnya. Masnya Bang Santos, taunya dapatnya Nitanya ya. Nah, jadi penasaran pengen nanya sama Nitanya nih. Nit, ya pengen tahu nih ya. Lagi waktu pertama diajakin sama Krisna nih ya, sama Bang Krisna itu apa sih yang terpikirkan dan apa yang bikin menarik bahwa buat seorang Nita itu, padahal kerjaan yang gue tahu udah bagus ya Nit ya, dan Nita pernah cerita juga kerjaan Nita itu sekarang bagus banget ya. Nah, apa sih yang ngebuat dia tertarik, saya mau gabung deh gitu. Apa yang diceritain sama Kak Krisna nih, mau Bang Krisna nih, apa ceritain kok sampai oke, saya mau join. Padahal bukan orang yang dimaksud lagi nih, suaminya harusnya. Awalnya memang nggak expect gitu ya, Mbak. Ya banyak ini kerjaannya dulu tuh, jadi emang benar-benar nggak niat buat ikutan. Suara saya masih kedengeran jelas nggak ya? Jelas. Masih ya. Awalnya memang nggak niat ikutan karena nggak punya waktu gitu ya. Dulu tuh dagang somai, terus kerja juga gitu kan. Jadi memang benar-benar nggak niat ikutan. Terus begitu dijelasin sama Koriko, nggak tahu ya mungkin ini kali ya, kayak ada sihirnya gitu ya, kayak ada sihirnya begitu itu langsung wah ini pas banget gitu, pas banget karena memang pengen banget ya sama Santos tuh dari dulu pengen bisnis gitu kan, pengen bisnis, percepatan income-nya juga bagus, plus waktu gitu kan, karena setiap sering juga ceritanya sama teman-teman di sini, setiap hari Dev itu pasti bilang mama kerja di kantor apa di rumah gitu, pasti dia nanya kayak gitu. Bayangin ya kalau ditanya gitu terus kan juga yang apa ya nggak tenang juga, setiap di kantor kepikirannya anak kayak gitu kan. Nah terus begitu Sarah bilang, Kak nanti di bisnis ini waktunya kakak bisa atur sendiri gitu, kakak bisa kerja dari rumah ya, walaupun memang awal-awal tuh pasti dia udah bilang awal-awal tuh pasti berat banget gitu, buat ini ada yang dikorbankan pasti di awal gitu kan. Benar sih, begitu join ya banyak banget yang dikorbanin lah di awal untuk mencapai titik ini gitu kan, sampai detik ini juga masih ada yang dikorbankan gitu, tapi setiap bulan dapat transferan gitu ya, setiap minggu gitu kan, memang beneran apa yang saya dapat di kantor gitu ya, dengan stres yang luar biasa gitu, nggak sebanding lah sama apa yang didapatkan ketika di kantor. Tapi kalau di bisnis ini, waktu di kantor ya mau jalan-jalan ke Singapura aja tuh mikir-mikir gitu, ngeluarin duit gitu ya. Sekarang diajakin Sarah Krisna Revin Westi, yuk kita bulan Juni ke Singapura, hayuk aja sekarang mah langsung bisa bilang kayak gitu. Jadi beneran bisnis ini tuh nggak kaleng-kaleng gitu, nggak kaleng-kaleng yang beneran dulu tuh dengan gajiku yang di Kalbe aja lumayan gede, mau ngeluarin duit buat jalan-jalan itu berat banget rasanya gitu. Tapi sekarang begitu diajakin, nanti kita makan di sini ya gitu, udah susun itinerary yang makanannya nggak murah-murah gitu. Hayuk aja gitu. Sekarang tuh nggak akan nolak gitu, karena ya memang income-nya lumayan banget di bisnis ini dalam waktu yang memang sangat cepat. Itu sih. Ya. Jadi soal pertanyaan tanggal berapa ke Singapura tadi mau ikutan kayaknya nih. Wow. Ya. Memang bisnisnya luar biasa banget ya, sampai ya. Ada satu punya perubahan dari seorang Nita yang tadi ya mikir-mikir, sekarang mikirnya udah berbeda nih. Hayu gue nggak nyangka juga sebelumnya mau siomay juga ya, waduh ya. Oke. Yes, boleh Kang Ibra, kita lanjut Kang Ibra. Oke. Thank you Ko Arya. Oke teman-teman ya, dari sesi ini yang pertanyaan satu kali lagi ya, ini adalah kita dari para leader in Bazar, dari para perekrutnya ini, tentang value-value teman-teman ya, bagaimana sih seorang leader ini, tadi udah sedikit diceritakan bahwa Westi Revin waktu ngerekrut Krisna dan Sarah bagaimana ya, ada seru-serunya, ada nangis-nangisnya, dicuekinnya gitu ya. Coba kalau kita tidak melewati fase itu, saya yakin Krisna nggak ada di sini, Nita nggak ada di sini. Jadi kita sebagai leader perlu ada namanya value kesabaran teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih ya, masih sama dari Westi Revin dan Abang Krisna. Di sini bagaimana sih kesabaran dalam memproses yang direkrut ya? Jadi bagaimana proses kesabaran
dalam membina, mengedukasi, mengcoaching, sehingga yang direkrut ini bisa mengikuti sistem, gitu ya. Paham ya? Silakan, Abang Revin dan Abang Krisna. Oke. Gimana proses kesabarannya? Bersyukurnya mereka tuh tipe leader-leader kita itu tuh tipe orang yang apa ya, obey banget gitu sama kita. Apa yang kita bilang, yang kita keluar dari mulut kita itu menjadi senjatanya mereka gitu. Jadi kalau boleh tahu ya, kita kan masih suka ada calling day, teman-teman. Revin itu tipe calling day-nya adalah tipe orang yang kalau ngomong sama orang tuh manis banget, lebay gitu ya. Sarah, Krisna, Nita bukan tipe yang kayak gitu teman-teman. Sandy juga bukan. Nah, tapi ketika mereka minta, maksudnya, Vin, ayo temenin yuk calling day. Oke, cara gue gini. Lebay kan cara gue. Mereka jalani dong caranya itu. Pakai dengan caranya mereka, bahasanya mereka gitu. Gue juga amazed gitu. Dan mereka kok mau sampai berubah sedemikian rupanya dengerin kata-kata gue gitu. Berarti memang intinya mereka tuh tipe orang yang obey banget sama kita. Itu udah jadi sebuah basic yang bagus buat mereka bisa berhasil di bisnis ini gitu. Nah, selain itu gimana prosesnya? Mereka juga melekat banget sama kita gitu, teman-teman. Kayak Krisna, Nita sama Sarah Krisna itu apapun yang terjadi kondisinya dia selalu cerita sama Sarah Krisna. Sarah Krisna juga sama Sandy, apapun terjadi dalam ketemu orang selalu ceritanya sama kita gitu. Kayak udah tiap hari itu selalu ada kontak sama kita. Grup kita tuh nggak pernah sepi ya, maksudnya grup yang para leader ini nggak pernah sepi. Mereka tuh apapun yang terjadi intinya cerita sama kita gitu. Nah, di awal mereka jalanin bisnis Prudential juga kayak Krisna sama Sarah itu kontak kita bisa sampai 24 jam teman-teman. Jam 5 pagi aja udah bisa nge-nelfon gue buat nanyain di ilustrasi ini gimana caranya sih, ajarin dong katanya. Atau terus mau ketemu orang ini gimana cara ngomongnya. Jadi tuh memang intinya ya kalau yang Revin tangkap sih prosesnya mereka tuh melekat banget sama kita, akhirnya mereka jadi ngerti nih yang mereka perlu lakuin ke leadernya mereka berikutnya, calon leader mereka berikutnya adalah seperti apa yang perlu lakuin yang seperti mereka pernah lakukan ke Revin Westi. Itu sih makanya yang kita dapat ya. Benar nggak? Betul. Apa namanya? Ya kita proses kita sebagai leader tentunya kita training, kita mentoring. Nah, kita kan pengen menolong mereka. Nah, masalahnya mereka juga mau menolong dirinya sendiri. Mereka tuh menurut kita orang-orang yang punya integritas dan profesional. Mereka komit, punya goal, dan mereka jalanin gitu. Jadi kan kita punya banyak partner tentunya yang akan mencapai itu orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya integritas. Nah, mereka adalah orang-orang yang seperti itu, makanya bisa seperti ini. Wow. Oke. Boleh ke Bang Krisna? Ya, thank you, Kang Ibra. Ya sebenarnya sih sama ya. Ya bersyukur banget sebenarnya. Ya memang kita punya ada beberapa partner ya. Mungkin hari ini kita bicara Nita. Ya bersyukur banget Nita tuh tipe star, Kang Ibra. Jadi walaupun kita cuma ngasih tahu Sarah tuh yang sering ngasih tahu ke Nita ya, Kak, nanti setiap Senin, Sabtu, Kamis ada training dari Zooman dari Legacy ikut. Nah, jadi nggak perlu dibilang sampai 3, 4, 5, 6 kali, nggak perlu gitu. Sekali dibilang udah terus ikut gitu. Dan nggak perlu diingetin lagi di Kamis, di Rabu malamnya atau di Kamis pagi-pagi harus diingetin tuh nggak perlu lagi gitu. Udah pasti ngikut. Nah, jadi udah gitu kan Nita memang tipikal orang yang di kerjaannya aja udah mempunyai posisi yang bagus gitu ya. Artinya dia itu udah sebagai contoh bagi tim-tim di bawahnya dia gitu kan. Nah, otomatis cara kerjanya juga udah pasti tersistem banget gitu. Jadi untuk mengikuti satu sistem baru di Legacy itu ya bukan hal yang mustahil gitu, pasti gampang banget Nita untuk ngikutin itu, dan hasilnya memang ya udah dia ngikutin sistem dengan baik gitu. Nah, apa yang diajarin Revin Westi sama kita, sama Sarah Krisna itu yang kita kasih juga ke Nita. Mulai dari kita mentoring, terus kita ada monitoring bareng. Nah, itu semua kita lakukan. Apa yang kita dapat dari Westi Revin itu kita berikan juga ke Nita dan ke partner-partner yang lain ya. Kenapa mungkin tahun lalu itu Nita berhasil? Karena memang mungkin Nita yang paling ngotot
yang paling apa ya, benar, semuanya benar jalannya, tapi mungkin Nita yang memang paling benar jalannya untuk ngikutin sistemnya. Makanya dia berhasil sampai hari ini, dan pastinya akan melejit terus sih, karena memang ya itu melekat banget dengan leader. Benar kata Revin tadi, balik lagi ke aku tadi ya, mungkin di tahun lalu itu Revin tuh selama setahun itu pasti pusing banget dengan kita, karena sehari itu bisa 10 sampai 20 kali aku tuh nelponin Revin gitu. Krisna Sarah tuh nelponin Revin. Sampai segitunya kita ngotot deket banget untuk kita pengen tahu, kita pengen cepet tahu gitu. Gitu sih. Itu juga yang Nita lakuin. Itu sih Kang Ibra. Wow. Jadi kalau bisa di-wrap ya, bahwa di sini ada value-nya dari seorang leader, Westi Revin, adalah ketulusan hati ya. Bahwa di sini benar-benar tulus hati 24 hour, 7 days a week gitu ya. Mau kapanpun boleh untuk melayani, untuk ngebimbing, ngebina ya. Bisa saya juga boleh lah, kalau 20 kali nelfon ke saya juga saya akan melayani kok, tenang aja. Oke, kedua di sini pasti leader memberikan contoh ya, lead by example. Di sini Revin Westi pasti ikut contohnya dari Koriko ya, kurang lebih begitu ya. Nah, di situ juga Krista juga mengikuti sistem yang ada di Westi Revin, dan begitu juga ke Nita. Itu teman-temannya yang kita bisa banyak belajar dari para leader ini saat kita nanti untuk mengembangkan bisnis tim. Oke, terima kasih untuk para leader. Sekarang saya ambil alih ya Pak Arya, ya boleh ya, untuk Cinita ini sampai 6 menit ke depan. Mau izin beliau? Oke, Cinita, bagaimana nih, pengen nanya, apa sih yang leader lakuin sampai Cici tuh mau ngikutin sistem? Oke. Jadi benar ya kata Krisna, Revin Westi tadi gitu. Sebenarnya kita itu di bisnis ini tuh cuman copy paste improve gitu, CPI ya. Jadi apa yang leader kita lakuin itu kita tinggal copy, kita paste dengan tindakan kita gitu. Kayak dulu dibilangin ikut M3, ikut empowering, ikut Kamis itu yang training gitu. Kalau nggak ikut tuh kayak ada yang hilang gitu rasanya. Terus malu, suka malu kalau nggak on cam, malu gitu kan. Jadi memang memang gimana leader kita ya, kita nyontek kayak gitu karena leader kita on cam, masa kita nggak on cam, contoh simple aja kayak gitu ya. Terus leader kita datang, masa kita nggak datang gitu. Sampai detik ini juga itu yang saya contohin juga ke partner-partner saya gitu, supaya dia bisa ngelihat, oh leadernya juga ngasih contoh yang bagus nih buat kita semua. Itu sih. Terus kembali lagi tapi ya Kang Ibra sama Ko Arya, jadi leader itu hanya kayak bensin gitu ya, yang ngebantu gitu. Tapi apinya itu tetap dari dalam diri kita gitu. Percuma sih, saya ngerasain banget sekarang ketika udah jadi leader, punya partner gitu. Percuma ya kita sampai ngejorin bensin sebanyak-banyaknya, tapi dari diri kita sendiri nggak ada pemantiknya gitu. Nah, di diri kita sendiri itu harus ada pemantiknya yang memang buat ngebakar si bensin itu. Jadi sebenarnya semuanya itu kembali ke diri kita sendiri. Kita punya responsibility nggak terhadap diri kita? Mau punya apa buat mencapai goal kita? Fungsi leader di sini hanya kalau misalnya udah agak miring dikit, dilurusin gitu. Itu fungsi leader. Terus dia akan dorong dari belakang gitu. Tapi yang namanya jalannya mau gimana, tetap kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi memang benar-benar harus ada di dalam diri kita bahwa kita ingin untuk mencapai sesuatu itu. Gitu Kang Ibra. Wow, Teh Nita keren ya. Nah tadi ngomong-ngomong masalah pemantik nih, kan bensinnya ada Westi Revin dan Krisna. Pemantiknya dari Teh Nita apa sih sebenarnya? Pemantiknya ya itu ya goals-nya gitu. Saya tuh pengen banget punya waktu yang fleksibel, bisa kerja dari rumah, bisa bareng-bareng dev, terus pengen juga kayak gitu. Jadi dalam setahun bisa banyak liburan juga karena hobi jalan-jalan ya. Jadi pengen banyak liburan tanpa harus stres kayak gini ya Kang Ibra. Ini Kang Ibra tadi ngubungin saya gitu ya. Saya langsung bilang ke manajer saya nih, Pak saya izin dulu ya sebentar mau ada keperluan. Jadi emang kan kalau misalnya masih kerja kan masih ada beban gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti udah full time di Legacy, di Pro gitu ya. Jadi kan
ini plong gitu ya, rasanya udah plong, jadi udah punya waktu yang bisa diatur sendiri, bisa antar dev sekolah, jemput, terus bisa masak di rumah nanti gitu. Ya banyaklah hal-hal yang sudah ada di kepala gitu bisa dilakukan. Itu sih pemantiknya, mimpi itulah yang saya cantumkan 5 cm di depan kepala saya. Wow, keren. Clear, mimpinya clear banget, jelas banget ya. Jadi itu yang dikejar sama Tenita. Dan bentar lagi THR dapat ya dengan gajinya, berarti bentar lagi siap-siap pecat ya, itu manajer di kantornya dipecat nanti sama Tenita ya. Oke, saya pertanyaan selanjutnya ya ke Tenita. Kualitas apa sih yang ada di leadernya Cici? Kualitas apa yang ada di leadernya Tenita nih? Jadi kualitas apa yang ada di leadernya Tenita, yang ada di Krisna, yang ada di Westi Revin, yang dilihat oleh Tenita? Kualitas mereka itu benar-benar kualitas leader ya, bukan kualitas as a boss gitu. Beda ya, kalau bos itu kan cuma nyuruh gitu ya. Tapi benar-benar leader yang jalan sama-sama gitu. Dan yang aku lihat di tim kita gitu ya, di tim kita itu memang benar-benar hati kita itu menyatu gitu. Kita itu menjalani ini dengan cinta kasih. Jadi bukan yang memang kayak temen gitu, tapi benar-benar kayak saudara lah, kita itu benar-benar udah kayak saudara banget gitu. Nah itu yang paling penting sih ketika kita mau membentuk tim, sebenarnya hati itu harus benar-benar jadi satu dulu. Hati itu harus jadi satu dulu, terus selanjutnya yang bisa apa yang mereka lakukan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Kayak komitmennya mereka, konsistennya mereka komit loh, bilang gitu ya waktu awal join, kita bakal bantu 1000%. Dan itu bukan cuma di mulut, tapi benar-benar ya, apa yang mereka lakukan tuh benar-benar 1000% yang mereka lakukan ke kita gitu. Bahkan misalnya kayak kemarin Sarah lagi ada perlu gitu kan, perlu banget nih aku mau nanya, aku chat Westi itu langsung bales gitu. Jadi memang 7 days gitu ya, 24 jam tuh memang mereka ada gitu, benar-benar nggak cuma di mulut doang. Terus komitmen mereka bilang kapan ada masalah cerita gitu. Sampai aku tuh berapa kali kan ke rumah Sarah gitu, karena memang benar-benar lagi down gitu. Ya mereka open gitu, terima aku dengan cerita keluh kesahku, padahal mereka juga ada masalah gitu. Nah itu sih yang aku lihat di mereka, jadi memang benar-benar komitmen, cinta kasih gitu ya, di tim kita itu penuh dengan cinta kasih, komitmen dan konsisten. Itu sih Kang Indra. Wow, ini jadi introspeksi dan evaluasi bahwa saya pribadi ya sebagai leader harus bagaimana ini teman-teman ya. Moga-moga teman-teman yang leader yang lainnya juga dapat inspirasi dari Tenita ya, bahwa di sini kita sebagai leader perlu meningkatkan kualitas kita. Oke Tenita, 10.30 barangkali emang udah kembali lagi ke kantor ya. Terima kasih Tenita untuk waktunya. Surprise-nya berhasil ya Teh ya. Dan isinya bagus, dapat banget. Benar-benar thank you ya teman-teman semua. Aku izin live ya, mohon maaf. Nah, thank you Tenita. Ko Arya, selanjutnya Ko Arya boleh? Saya mau ditanya apa nih? saya nanya ya. Oke. Nah, sekarang mau balik lagi ya sama Krisna Sarah nih, ya. Nah, kalau buat di kuartal 2 ini ya, buat Krisna sendiri nih, courage apa sih ya yang dilakukan sama Bang Krisna sendiri nih di kuartal 2 ini? Oke, untuk di kuartal 2 ini sebenarnya dari mulai bulan lalu, mulai awal bulan, sebenarnya dari bulan lalu terus di bulan ini juga jadi udah mulai declare bahwasanya ya ke hampir ke setiap orang yang aku jumpa itu ya aku udah full time di bisnis ini gitu, supaya untuk meyakinkan orang-orang bahwasanya aku tuh jalanin bisnis ini bukan sampingan, bukan sekedar gitu, tapi benar-benar aku tuh nyatu di bisnis ini, benar-benar aku jalanin dengan benar serius gitu. Nah itu yang aku lakukan di Q2 ini ya, sama otomatis kan ketika udah full time ada sesuatu yang hilang gitu ya, yang memang setiap bulan tuh nggak dapat lagi gitu. Nah itu udah declare juga di sampai Juni ini itu
target untuk perlu dikembalikan dulu yang itu gitu, supaya life balance-nya itu dapat gitu ya. Ya itu sih paling sama ya, mungkin lebih punya banyak waktu. Kalau dulu kan mungkin waktunya lebih sedikit ke partner ya. Nah ini jadi punya lebih banyak waktu ke partner. Jadi benar-benar bikin timeline untuk diri sendiri per hari gitu ya. Ada waktu buat partner, waktu buat anak gitu. Nah untuk bicara ada waktu buat anak itu benar-benar di sekarang ini aku tuh punya waktu yang sebelumnya mungkin berkualitas ya, tapi memang kadang karena stresnya kerjaan ya kadang jadinya suka ya harusnya waktunya sedikit tapi berkualitas jadi benar-benar nggak berkualitas gitu ya. Nah sekarang ini aku jadi punya benar-benar waktu untuk benar-benar ngasih ke Abi itu yang benar-benar berkualitas gitu. Waktu aku dengan dia gitu, jadi temenin dia sekolah, terus temenin main, jadi udah temenin pun dengan gak ada gangguan ya, artinya benar-benar pure nemenin dia sekolah tuh rasanya ya ini banget lah, ya cita-cita orang tua banget sih kalau menurut aku. Nah itu sih yang dari aku. Oh gila ya, Arya. itu ya ini jadi menjawab pertanyaan dalam hati gue nih ya. Courage apa yang dilakukan sama Kak Krisna nih ya? Iya ya, ini satu langkah keberanian banget ya, kalau boleh dibilang Bang Krisna itu bakar kapal ya nggak sih? Bakar kapalnya ya nggak sih? Dan benar-benar punya faith ya, punya faith yang akan dijalani hari-harinya, dan juga berani mendeklar yang tadi dibilang ya, bahwa saya nggak main-main loh di bisnis ini loh ya, saya itu serius ya, dan udah mendeklarkan dengan apa buktinya, proof-nya ya, seberapa besar faith-nya Bang Krisna ini ya, dia bakar kapalnya sendiri demi punya waktu yang berkualitas sama anaknya ya. Tapi tentunya juga punya income yang berkualitas di bisnis ini, dan akan dibuktikan ya, targetnya sampai tengah tahun. Kasih plus buat Bang Krisna nih ya. Ini luar biasa, gak gampang ya sih. Tapi karena punya faith dan tujuan yang jelas ya, gua rasa memantapkan buat Bang Krisna itu ya, melangkahi sehari demi seharinya nih. Thank you. Nah ini kalau dengan Kak Westi dan Revin, kalau kalian apa sih ya, sebagai bapaknya dari mereka semua nih ya, tentunya ya ada legacy yang diturunkan nih. Nah, kalau Revin sendiri apa nih? Oke, siap. Ini gue pernah dengar kata-kata ini dari Ko Andre. Waktu itu dia bilang gini, bisnis kita itu dimulai ketika fokusnya kita bukan di diri kita lagi, tapi ketika kita sebagai seorang pengen punya nih, nempelin lagi nih waktu yang banyak buat nempelin lagi nih buat para partner-partner kita sama yang baru juga, buat mereka-mereka yang punya goal, punya mimpi, pengen punya hidupnya berubah lebih baik lagi, Korea. Nah, jadi gue pengen nih ketika mereka yang nggak menyerah sama hidupnya, yang mereka masih punya harapan, pengen punya dampak yang bagus ketika ada di Legacy, ketika ada di Prudential, oke, kita juga nggak akan nyerah sama mereka. Kita akan bantu mereka untuk menjadi seorang leader juga, gitu. Makanya kita punya tugas di sini, pengen banget nempelin lagi di Q2 ini ya, terutama teman-teman kita yang partner-partner kita yang benar-benar mau banget nih kita bantu untuk menjadi seorang leader. Kayak contohnya ada di sini ada Echa Yuli, ada Darwin, ada Sandy juga yang mau kita bantuin mereka untuk bisa lebih maksimal lagi di Q2 ini, teman-teman. Itu yang menjadi apa sih yang mau kita lakuin di Q2 berikutnya ini. Wow, membangun hidup ya. Yes. Membangun hidup ya. Siap 24 jam. Siap 24 jam. Selama mereka nggak menyerah sama hidupnya mereka, kita juga nggak akan menyerah sama mereka. Hey, boleh dong kalau gitu tambahin dong dari Westi sendiri apa sih Westi? Kok udah itu sudah diwakilkan, kita adalah satu WR kok. Asik. Oke. Kita rela memberikan waktu sama kayak ngasih ke yang lain, kita sama gitu kok. Maksudnya nggak ada porsi yang berbeda. Asalkan mereka juga mau melekat sama kita juga pasti kasih 100% waktu yang kita punya. Memang kelekatan kalian itu ya, dalam satu keluarga itu lekat banget, kayak nempel. Apalagi tadi dibilangnya sehari telepon 20 kali ya. Itu beneran 20 kali ya. Telepon terus apa aja sih dia mau? Saya jadi bingung. Itu udah jadi KPI kalau kata Krisna, Korea. KPI-nya dia ke gua gitu. Oh gitu. Oh, tapi gimana frekuensinya kalian waktu ketika sekarang udah jadi sama media leader nih ya? Apalagi seorang Krisna itu udah menjadi seorang agency director dong.
gitu. Bagaimana mengatur frekuensinya kalian tuh dalam berkomunikasi itu? Apakah masih sama gitu? Siapa Krisna ya? Kita ya? Menjawab kita? Boleh. Oke. Kalau bagi waktunya tentunya seru banget kok. Jadi sekarang kita kan tadinya mungkin fokusnya masih kita bantuin, kalau dulu tuh ya, waktu tahun lalu tuh kan pengen bantuin Krisna Sarah, sama Sandy, sama Nita juga untuk bisa jadi seorang, kalau Krisna Sarah mau jadi adik kan, terus si Sandy juga mau jadi adik tahun lalu, Nita mau jadi adik. Nah, kita fokusnya sama 3 waktu itu. Nah, sekarang Krisna Sarah udah punya kerajaannya sendiri. Jadinya mereka udah benar-benar fokus sama timnya mereka, sama Nita, sama rekrutannya Nita, sama rekrutannya langsung Krisna Sarah. Nah, memang sekarang kalau Krisna Sarah, jadi kita udah kasih porsi yang nggak sebanyak kemarin. Kita tuh ada dalam seminggu, ada waktu khusus untuk memang kita ngobrol deep banget 1 hari sama Krisna Sarah, hari Kamis malam. Nah, itu waktunya kita. Nah, sisanya kita benar-benar kita gunain buat bantu nih tim-tim kita langsung nih, kayak Sandy yang memang benar-benar ngebet banget pengen jadi agency director tahun ini. Oke, dia mau benar-benar jadi adik, kita bantuin nih, kita tempelin dia. Caranya gimana ya kita lakuin sama persis yang seperti kita lahirin Sarah Krisna waktu itu. Begitu juga ada tim-tim lain, ada Eca Yuli, ada Darwin, ada Rika dari Jogja, semuanya kita siapin waktu yang khusus buat mereka selama seminggu ini. Gitu. Supaya Krisna Sarah juga mandiri ya, kita ya pengen sih nempel terus sama Krisna Sarah, tapi kan itu juga proses belajarnya Krisna Sarah juga ya, untuk menjadi leader kan perlu yang namanya jatuh dan lain-lain. Kita nggak mau sentralisasi terus gitu, pengen desentralisasi. Oh wow, thank you. Terakhir buat Krisna Sarah, Revin Westi nih ya. Terakhir buat boleh nggak di quarter 2 ini ya, di half year ya, final sprint half year yang kali ini ya, boleh nggak tolong ini dong kasih pesan-pesan buat teman-teman ya, di semua yang sama-sama masih berjuang ya, terutama buat teman-teman yang di quarter 2 ini ya, sampai dengan Juni ya, terus masih mengejar, ada yang mau promosi, ada yang mau dapetin It's My Dream Mas, yang si Pro AD, yang ngasih, nah boleh dong ya kasih ini dong penguatan buat kita bareng-bareng ya, buat di quarter 2 ini. Boleh dari Bang Krisna dulu nih. Thank you. Oke, mungkin buat teman-teman partner kali ya, karena kalau teman-teman leader kayaknya di sini udah punya pengalamannya udah luar biasa banget ya semuanya. Oke, mungkin buat teman-teman partner seperti yang mungkin pengalaman kita tahun lalu yang tadi itu kita bisa sampai 10-15 kali kita telepon atau komunikasi dengan teman-teman dengan leader kita ya, Westi Revin. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lakukan itu. Kenapa? Karena di situ kelihatan goals-nya teman-teman itu akan semakin hari itu semakin kuat gitu. Kenapa? Karena memang ada yang benar-benar memperhatikan teman-teman gitu, leadernya teman-teman. Teman-teman tuh nggak sendiri jalanin bisnis ini, nggak sendiri ngejar goals-nya teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman udah mulai melenceng sedikit, ada leader yang akan langsung ngelurusin gitu. Jadi teman-teman itu, jadi leader itu udah nganggap udah kayak teman-teman tuh kayak kacamata kuda gitu. Jadi ngelihat ke depan goals-nya teman-teman gitu. Nah, itu yang kita rasain tahun lalu gitu ya, ketika mulai melenceng karena kita setiap hari intens komunikasi dengan Westi Revin tuh, jadi kita nggak terlalu melebar, melencengnya itu nggak terlalu melebar, jadi melenceng sedikit kita balik ke track, melenceng sedikit kita balik ke track. Nah, itu yang penting banget gitu. Sama ya teman-teman perlu nganggap leadernya teman-teman itu bukan cuma sebagai atasan, tapi sebagai teman dan saudara. Kenapa? Karena ketika teman-teman menganggap leader teman-teman itu sebagai saudara, sebagai teman gitu ya, nah kita itu pasti akan terbuka, akan terbuka semuanya gitu. Kita akan buka semuanya ke mereka. Gitu. Tapi kalau kita nganggap dia itu sebagai atasan, ya kita takut ya, macam kerja di kantor aja gitu ya. Ketika kita punya masalah, kita eskalasi atau kita lapor ke atasan, yang ada malah kita dimarahin gitu ya. Nah kalau ini teman-teman karena nganggap sebagai leader teman-teman itu sebagai teman, sebagai saudara ya, teman-teman itu pasti akan open 100% ke mereka. Nah, solusi yang leader kasih itu pasti akan tepat sasaran gitu. Tapi kalau teman-teman nggak terbuka 100%, ya solusinya juga nggak 100%. Nah, itu sih yang dari pengalaman kita tahun lalu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa
bisa lebih menguatkan atau lebih apa ya, lebih mendekatkan dirilah ke leadernya teman-teman gitu, khusus buat partner-partner yang memang lagi berjuang saat ini. Itu sih. Thank you ya Kak Krisna ya. Ini ngomongin soal namanya hubungan ya, soalnya hubungan bagaimana yang pertama kita nomor satu adalah hubungan, nomor satu kita harus dekat sama yang di atas, yang kedua adalah leadernya kita masing-masing ya. Tentunya ya. Tapi tadi ngelihat gimana satu hubungan yang mendalam itu ya bisa membuat menjadi keterbukaan yang tadi dibilang Krisna bagus banget ya. Gimana mau dapat solusi 100% ya. Orang kita nggak 100% juga nggak terbuka sama dari kita kok gimana kondisinya kita ya. Thank you banget ya. So pastikan buat teman-teman partner ini semua nempel, bukan cuma nempel di kepala aja tapi meresap ke dalam hati buat bisa dilakukan aktivitasnya, actionnya. Yo, yang terakhir nih, Revin Westi, boleh dong? Oke, thank you Ko Arya. Ini gua dapat kata-kata ini dari salah satu leader muda panutan kita nih di Legacy nih. Kok Andre lagi pasti nih, Kok Andre lagi. Oh Glenn. Namanya Glenn Grimaldi Erwin. Dia pernah bilang gini nih waktu itu. When you get into business, you make a living. When the business gets into you, you will make a great life. Jadi teman-teman, ketika kita ada di bisnis Prudential ini, itu artinya kita dapat nih penghasilan yang cukup buat kita, oke? Tapi ketika kita bisnis tersebut udah mendarah daging ke kita udah percaya Prudential bisa membawa kita jauh lebih besar, itu akan membawa kehidupan yang jauh lebih besar lagi buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kita tuh di sini tujuannya mulia, teman-teman, partner semua, sama para leader juga, teman-teman. Kita mau tahu bahwa tujuan kita mulia. Kita itu mau bikin sebuah lapangan buat orang-orang luar sana mencari nafkah yang terbaik, teman-teman. Kita mau orang-orang di luar sana tuh punya kehidupan yang jauh lebih baik dengan apa? Dengan hidup berjuang bareng bersama kita di Prudential. Nah, kayak tim kita ada Sarah Krisna yang income-nya kalau teman-teman tahu dalam setahun udah double digit, udah XX. Mau tahu tepatnya nanti ikut pas BTS ya teman-teman ya. Ada lagi nih intro ini bagus banget. Jadi teman-teman di sini perlu kita yakinin bahwa kita perlu maksimal di Prudential. Kita ketemu orang, kita kasih tahu tujuan kita mulia untuk mau membantu mereka, mau membantu untuk memiliki proteksi ataupun mau membantu hidupnya bisa lebih baik lagi. Itu kalau dari Revin. Kalau dari Westi silakan. Tadi kalau dari Revin tadi kan courage to decide yang memutuskan untuk melakukan yang terbaik karena nggak pernah tahu dalam setahun hidup kalian berubah ketika ada satu keputusan besar. Dan yang kedua adalah courage untuk teman-teman merekrut teman-teman orang-orang di luar sana gitu. Di luar ini Wes dapat dari Ko Victor gitu ya, bahwa di luar sana tuh ada banyak orang ya yang rajin, yang kayak Krisna Sarah tuh kurang rajin apa coba ya, Nita gitu. Nita berangkat Cikarang Jakarta tiap hari berjam-jam melewati apa namanya mobil-mobil besar gitu, yang punya integritas, jujur, yang pengen hidupnya berubah gitu, pengen direkrut sama teman-teman, karena kita udah kerja, mau kerja jungkir balik juga nggak bisa nih dapat income seperti sekarang ini kalau kita nggak di Prudential, nggak punya modalnya, nggak ada yang mimpin, nggak ada yang ngasih contoh. Nah, benar-benar ya Prudential menolong hidup kami berdua punya kualitas hidup yang lebih baik, dan kita juga pengen banyak orang juga merasakan sama yang seperti kita lakukan, kita dapatin gitu. Wow, memang bergaul erat ya dengan yang muda, yang tua tetap dapetin sesuatu ya. Yang suaminya dapat dari yang muda ya, istrinya dapat dari yang tua. dapetin sesuatu yang hebat banget ya dari Ko Victor, dari Glenn ya sih. Tetap dapat insight yang bukan aja kita cuma melekat dalam satu tim ya, tapi bisa melekat juga dengan keluarga besar Legacy ya. Sehingga ya kita punya dampak ya bukan aja dari skup di keluarga kita, tapi keluarga besar kita juga punya dampak yang luar biasa gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, tadi Revin Westi ya, so teman-teman kalau pengen tahu seberapa besar ya dampaknya bisnis di Legacy ini, bisnis Prudential ini ya, teman-teman bisa langsung dengerin di BTS ya, BTS-nya Revin Westi ya, hari Jumat ya. Tadi spoiler-spoilernya udah dikasih tahu ya, udah dikasih tahu intro-intronya ya. Nah, ini pasti membuat semakin penasaran ya Kang Ibra ya. Waduh, nanti Jumat ini gimana sih? Ya, cara membahananya, ceritanya gitu. Tenang kok nanti dengar testimoninya gitu. Jadi pengen juga berubah hidupnya. Nah ini benar banget, benar banget. Ngomong-ngomong dari yang muda, asik. Ngomong-ngomong dari yang muda nih Kang Ibra ya. Tadi Revin Westi dengan dapat sesuatu dari yang muda. Dan tentunya ya untuk penutupan pada pagi hari M3 kali ini juga yang muda yang akan berbicara, yang muda yang berkarya. Tua kaya itu biasa, muda kaya itu luar biasa. Asik, boleh dong. Ko Glenn silakan.
Oke. Selamat pagi teman-teman. Wah, boleh dong kita kasih applause buat Revin Westi, buat Sarah Krisna. Keren juga ya. Wow, Keren. terinspirasi. Hari ini menurut gua M3-nya cukup berbeda karena sistemnya wawancara. Thank you buat Kak Ngibra, buat Arya juga. Boleh kasih applause dong buat teman-teman kita yang mendukung nih acara M3 kita nih. Dan hari ini sebenarnya simpel, penutupannya kata gue udah bagus banget tadi kalau teman-teman dengerin gitu ya. Menurut gue ini udah menyimpulkan apa yang mestinya kita lakuin seminggu ini ya. Jadi buat teman-teman yang pikiran buat bisnis teman-teman ya. Hari ini Jumat ini bakal ada Revin Westi ya, BTS. Ini gue rekomen banget teman-teman, waktu lagi kemarin kita lagi ngobrol di Densus, gimana ya BTS gimana ya kita Grand BOP kali ini, gua yang bilang, gimana kalau kita dengerin sama-sama Revin Westi BTS-nya, karena kita mau belajar sama-sama teman-teman. Jadi pengen banget untuk teman-teman semua bisa dengerin sama-sama BTS di Jumat ini, dan ajakin calon partner sebanyak-banyaknya. Buat partner juga ikut juga supaya kita bisa belajar sama-sama gimana sih bisnis yang berkembang. Tadi ya when the business gets into you kata Revin ya. You make a good living. Wow, you make a great living bahkan. Wow, thank you. Jadi itu BTS yang pertama. Yang kedua gue pengen remind aja tadi. Kalau teman-teman mau rekrut dengan kebutuhan mereka yang beragam teman-teman. Tadi kita dengar dari Sarah Krisna, gimana mereka direkrut sama Westi, buat Nita juga berbeda ya. Westi Revin juga direkrut berbeda gitu loh, bukan soal uangnya tapi soal quality time. Jadi kita gimana cari tahu apa kebutuhan calon partner kita, dan kita bisa ajakin mereka, yuk kalau lu mau dapat jawabannya, yuk datang di Jumat ini, lu dengerin aja kalau lu suka dan kalau ini bisa menjawab kebutuhan lu boleh join, kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman gitu. Jadi sistemnya jadi lebih kayak ngajakin ada film Batman. Ada film Batman bagus nih gitu. Kalau lo mau ikut yuk nonton, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Menurut gua itu salah satu contoh yang bagus banget hari ini kita dengerin gimana sih mereka membangun bisnis ya, dari Westi Revin, tiba-tiba ada Sarah Krisna jadi adik dalam 1 tahun, ada Nita juga dan ada Sandy juga. Nah, ada satu kata-kata yang menurut gue bagus tadi dari Nita ya, kalau gue nggak salah ya. Revin tadi share, Westi yang tadi share bilang bahwa kita tuh leader mau tolong partner kita, betul ya? Tapi partner juga harus mau nolong diri sendiri dengan cara mereka mesti komit juga gitu. Tadi disambung dengan Nita yang bilang bahwa leader itu bensinnya, tapi bensin nggak bisa nyala juga kalau nggak ada pemantiknya. Nah, kita sendiri partner teman-teman, kita sendiri yang harus jadi pemantik buat diri kita sendiri. Dan diguyur sama bensin, jadilah bisnis yang luar biasa yang teman-teman dapetin buahnya ya. So, mungkin itu aja dari M3 hari ini.